Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kak Laras Tazkiyah. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 4, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Adik-adik, amatilah gambar berikut. Berikut adalah gambar Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 gambar pada saat dahulu dan gambar 2 adalah gambar kondisi sekarang. Coba menurut adik-adik, bagaimana pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut? Dari gambar kita mengetahui bahwa gambar 2 adalah kondisi sekarang, ternyata menunjukkan Sungai Pesanggerahan itu lebih baik ya. Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa air sungai kotor, banyak sampah, sedangkan di gambar 2 itu sungai sudah bersih dan airnya jernih. Menurut kalian, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Mari kita baca bacaan berikut ini yang berjudul Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulunya tertutup sampah kemudian hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, adik-adik, setelah kalian membaca bacaan tentang Sungai Pesanggerahan, coba kalian diskusikan bersama temanmu tentang apa ya halangan yang dihadapi Bang Idin, cita-citanya apa, sikap yang dimiliki, dan usaha yang dilakukan. Nah, setelah kalian mengetahuinya, kalian bisa tuliskan di bukumu tentang halangannya, sikap yang dimiliki, dan usaha yang
dilakukan. Nah, menurut kalian apa kesimpulan terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Jangan lupa dijawab ya. Nah, adik-adik, cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Setelah kita membaca kisah Bang Idin, sekarang kita akan membaca puisi yang berjudul Penjaga Alamku. Karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, adik-adik, berikut kakak sudah contohkan tentang cara membaca puisi. Adik-adik bisa mencobanya sendiri. Yang pasti kalian pasti bisa lebih baik dari kakak. Setelah membacanya dengan seksama, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berkisah tentang penjaga alam. Nomor 2, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga alam adalah yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menanam pohon. Dan yang ketiga, menjaga, memelihara, dan merawat lingkungan agar tetap bersih. Soal nomor 3, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam sebagai sumber utama kehidupan. Nah, untuk soal ini kalian bisa menjawabnya lebih kreatif lagi. Adik-adik, tahukah kamu dalam membaca puisi kita memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Nah, berikut adalah contoh menentukan jeda. Yang perlu kita ingat bahwa garis miring 1 adalah berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, garis 1 itu tandanya koma. Yang nomor 2 itu ada garis 2, berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan garis berikutnya. Yang ketiga, ada garis miring 3, artinya berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Contohnya seperti ini. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa berlatih membuat tanda jeda pada puisi Penjaga Alamku, bisa menggunakan garis miring 1, garis miring 2, ataupun garis miring 3. Adik-adik, berdasarkan puisi Penjaga Alam, kita bisa tahu bahwa kita semua harus menjaga alam agar tetap lestari dan kita harus merawat, menjaga, dan memelihara. Adik-adik tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya.
sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Adik-adik, pernahkah kalian membuat poster? Nah, kalau belum, kalian bisa berlatih membuat poster. Berikut ada 2 tema. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan. Yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, yaitu hewan. Berikut kakak contohkan salah satu poster mengenai sumber daya alam. Kalian bisa membuatnya lebih kreatif lagi. Sekian video dari Kak Laras. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semangat belajar adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.